Selamat datang di SMK Muhammadiyah 1 Semarang, sekolah unggulan di bidang ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan program keahlian animasi. Melalui kurikulum dan lingkungan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, SMK Muhammadiyah 1 Semarang berhasil mencetak karya-karya animasi hingga menjadi sebuah prestasi unggul. Bersama SMK Muhammadiyah 1 Semarang, wujudkan generasi unggul di bidang animasi yang berkompeten dengan terus menciptakan mahakarya-mahakarya yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswanto dalam Inspirasi Inovasi Pendidikan Raih Prestasi. Kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi karena pada hakikatnya inovasi diperlukan karena dunia sekarang begitu cepat berubahnya dan di dunia pendidikan khususnya harus melakukan inovasi. Dan hari ini saya berada di SMK Muhammadiyah 1 Kota Semarang, tepatnya di Jalan Indraprasta nomor 37. Nah, dan kali ini seperti biasanya saya ditemani oleh kepala sekolahnya, yaitu Pak Lukman Hakim, SPD MM. Ya. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi. Sehat ya Pak Lukman ya. Alhamdulillah. Ya, di sebelahnya yang ganteng seperti saya, gurunya yaitu Pak Musafa. Pak Musafa, lengkapnya siapa Pak? Musafa saja Pak. Musafa. Terus SDS. SDS ya, Pak Musafa SDS. Kemudian ada siswanya yang ikut bergabung, Mas Zaki. Mas Zaki sekarang kelas berapa Mas? Kelas 12 SMK. 12 ya? Iya betul. Wah, berarti sudah mau lulus ya Mas ya? Iya Pak. Ya, sahabat inspirasi, kita akan ngobrol seperti biasanya. Mengapa saya ada di sini? Karena di sini saya melihat adanya inovasi yang luar biasa terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, yaitu tentang animasi. Dan saya lihat begitu bagus ya. Tadi saya melihat beberapa produk yang disampaikan itu sudah bagus. Nah, berarti saya kesini tidak sia-sia ini. Nah, seberapa bagusnya, lalu bagaimana awal mula mengembangkan program animasi di SMK ini, kita akan langsung bertanya kepada kepala sekolahnya. Pak Lukman ini kan artinya menjadi kepala sekolah di sini dan tentu saja tahu persis ya tentang program yang diunggulkan di SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini. Insya Allah Bapak. Ya, dan tadi sudah saya sampaikan salah satunya adalah program unggulannya adalah program animasi. Yang informasinya juga dapat ini ya program PK ya Pak ya. Program Pusat Keunggulan. Pusat Keunggulan ya dari Kemendikbud Ristek. Nah, bisa dong Pak dijelaskan bagaimana kemudian SMK yang Bapak pimpin ini mendapatkan program PK di dalam lebih khususnya di animasi Pak. Ya. Kami menyadari bahwa perkembangan zaman sekarang ini itu harus dekat dengan teknologi, dekat dengan IT. Maka kemudian apalagi Gen Z, generasi Z yang sangat mencintai dunia IT, bahkan seringkali guru-gurunya itu kalah cepat belajarnya. Kalah cepat ya. Ketika menggunakan. Bapak kalah cepat enggak? Alhamdulillah ya kadang-kadang. Siswa itu kadang-kadang malah lebih cepat tadi, dan kemudian guru belajar pada siswa bagi kami itu adalah hal yang wajar. Dalam hal-hal tertentu, guru malah bertanya pada siswanya, yang begitu. Untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau hal-hal yang memang lebih dikuasai oleh gurunya, karena guru kan sekarang kan bukan source of information and knowledge, bukan sebagai pusat atau sumber belajar, hanya sebagai salah satu sumber belajar. Sementara guru hanyalah sebagai fasilitator. Sumber belajar ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Gitu. Nah, makanya kemudian kita menyadari
kekuatan teknologi tadi, kemudian kita mengajukan SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang memiliki jurusan animasi, dunia industri kreatif yang saat ini sangat lekat dengan generasi sekarang. Kita ajukan, kita berikan contoh-contohnya apa saja yang bisa kita hasilkan. Akhirnya kemudian alhamdulillahnya dapat respon positif dari Kementerian. Jadi untuk meyakinkan dari Kemendikbudristek, Bapak waktu itu menyampaikan apa, Pak? Kita menyebutnya kan kita sudah berkarya. Oh ya, sudah membuat berkarya, karya-karya, produk-produk. Ya. Meskipun belum maksimal, tapi kita sudah mencoba menggunakan model PJBL. Oh gitu. Jadi ada PJBL ya, Project Based Learning ya. Project Based Learning, ada karya-karyanya, kita sampaikan bahwa inilah karya kita dan ini kemudian menjadi rencana untuk pengembangannya. Sehingga kemudian ketika kita ditunjuk sebagai pusat keunggulan animasi, maka akan cocok dan akan berkembang secara lebih maksimal. Dan itu Bapak buktikan ketika kemudian direspon oleh Kemendikbudristek dan program itu diberikan, Bapak langsung membuat aksi nyata gitu ya. Aksi nyata. Aksi nyatanya seperti apa sih, Pak? Aksi nyata yang kita lakukan ya. Iya. Yang pertama selain tadi produk-produk, terus kemudian kita sebuah industri mengatakan begini, Bapak. Ada Dudi itu yang mengatakan begini. Saat ini susah untuk mencari pekerja. Padahal sementara di sisi lain banyak tenaga kerja yang mengatakan susah untuk mencari pekerjaan. Jadi sepertinya tidak nyambung. Nggak nyambung ya. Yang sini susah cari kerja, yang sini susah cari tenaga kerja. Calon pekerja. Mestinya kan nyambung ya. Mestinya kan nyambung harusnya ya, kan gitu. Nah, tapi ternyata kemudian setelah kita mendapatkan informasi, kita gali informasi karena nggak adanya konektivitas. Terus kemudian nggak adanya link dan tidak match antara ilmu yang disampaikan di sekolah, diajarkan di sekolah, dan yang ilmu atau keterampilan yang dibutuhkan oleh. Gampangnya gini ya Pak, industri ini butuh pekerjaan A, tapi sekolah ini menghasilkan B. Nah gitu ya. Berarti kan nggak nyambung, Abil. Kalau nanti A kan nyambung ya, gitu ya. Iya betul Pak. Ya, makanya kemudian akhirnya kita belajar dari situ. Kalau dibutuhkan A ya yang kita ajarkan A. Yang itu kemudian ada sinkronisasi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan yang ada di industri. Ya. Terkait dengan produknya Pak, bagaimana? Kita awalnya berawal dari 2D, Pak. Awalnya kita hanya 2D, 2 dimensi. Bahkan sebelumnya hanya gambar yang tidak bergerak, belum bergerak. Yang kita kirimkan itu. Kemudian perkembangan ternyata di dunia nyata itu yang dibutuhkan lebih banyak sekarang 3D. Makanya kemudian akhirnya kita lebih kuatkan lagi dengan 3D di kelas 2 2D-nya, di kelas 3 3D-nya, sehingga kemudian kalau anak sudah lulus dari sini mau kerja yang di 2D sudah bisa, di 3D juga sudah bisa. Berarti ada 2 2D itu ya? 2 dimensi, kelas 2 itu yang diajarkan 2 dimensi. Oh gitu. Animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi. Terus kalau 3D yang animasi 3 dimensi. Jadi misalnya kalau yang 3 dimensi itu sekarang kan banyak banget yang di TV itu kan hampir kebanyakan 3D. Kalau yang 2D itu contohnya apa, Pak? Yang sekarang yang ada di TV. Kayak Doraemon itu menggunakannya 2D. Jadi kita dua-duanya sekarang kita ajarkan semua. Gitu. Begitu. Kalau Pak Syafa kebetulan 2D ya? 3D, Pak. 3D-nya. Ya mungkin bisa sambung Pak Syafa. Bagaimana sih strategi dari Pak Musyafa sebagai guru pembimbing ya, kemudian mampu menggerakkan anak-anak agar mereka juga mampu menghasilkan sebuah produk sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya. Terima kasih Pak Sis. Tadi sama seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi. Ya. Karena kita sudah melakukan link and match sinkronisasi kurikulum dengan industri, maka pembelajaran yang dilakukan di SMK Muhammadiyah itu sudah
sesuai industri, sudah sesuai standar industri. Sudah sesuai. Jadi, ya. apa yang dibutuhkan industri itu sudah disampaikan pada pembelajaran siswa. Jadi kalau contohnya yang 3D ya, di industri itu banyak banget yang dibutuhkan itu animator. Jadi dari kelas 10 itu juga sudah diajarkan basicnya. Jadi nanti anak itu mau fokus kemana? Tadi seperti Pak Lukman sampaikan di 3D atau 2D. Kalau 3D ya sudah itu aja nanti. Seperti itu. Okay. Kemudian ini bagaimana kemudian menggerakkan anak-anak? Untuk menggerakkan anak ke pembelajaran di SMK Muhammadiyah itu kan sudah menggunakan PJPL. Berbasis PJPL ya, berbasis project ya. TEVA juga. Jadi kami menerima orderan itu. Dari orderan itu nanti kita seleksi anak itu yang mampu, yang mana yang untuk mengerjakan ini. Jadi berarti sudah sejak awal anak-anak sudah dipetakan ya, kelompok anak ini nanti mengerjakan proyek yang ini gitu, kelompok yang lainnya mengerjakan proyek ini gitu ya. Filterisasi tadi. Sudah ada filterisasi ya, jadi sudah ada pemetaannya gitu. Jadi anak ini nanti kira-kira menonjol di bagian mana itu fokusnya ke situ nanti. Jadi kalau seperti itu udah minatnya di situ, diajari di situ, jadi lebih maksimal nanti untuk pembelajaran. Berarti mereka itu di sini pembelajarannya memang benar-benar berbasis project ya. Project itu tadi menyesuaikan dengan order yang ada gitu ya. Jadi nanti ada produknya yang dimana produk sudah menjadi order dari perusahaan itu ya. Wah, luar biasa. Dari masyarakat juga. Ya. Ada nggak hambatan ketika menyelesaikan sebuah proyek, di mana proyek itu kan melibatkan anak-anak yang di mana anak-anak juga masih belajar gitu. Jadi memang contohnya kemarin beberapa tahun kemarin itu kan kami mendapatkan order dari Balai Bahasa itu Kemendikbud. Itu kan ada targetnya ya Pak, harus selesai kapan itu. Itu di target itu 6 bulan kemarin. 6 bulan ya. 6 bulan itu untuk berapa semester, produk? Untuk satu produk. Satu produk 6 bulan. 6 bulan. Jadi hambatannya kan karena masih pelajaran ya. Jadi kita melakukan sistem blok tadi, sistem blok jadi fokus ke produktifnya aja Pak selama 1 semester itu. Jadi produk itu pure yang mengerjakan anak. Anak ya. Dengan tadi berbasis project tadi. Iya, untuk yang animate-nya menggerakkan. Karena kan banyak bidangnya, Pak. Jadi ada praproduksi, ada produksi sama pasca produksi. Kami yang produksi bagian gerakan atau animatornya. Jadi bagian animatornya dari SMK Muhammadiyah 1. Oh, gitu. Kalau yang lain-lain seperti pengisi suaranya, segala macam itu? Itu dari praproduksi. Oh, memang praproduksi dari ya. Balai Bahasanya itu sudah menyediakan. Sudah menyediakan itu, ya. Oh, jadi sudah ada ceritanya sudah disiapkan, karakter-karakternya sudah disiapkan. Luar biasa. Nah, ini ada Mas Zaki. Benar ya Mas ya? Jadi ini sudah kelas 12, berlagi lulus. Nah, tentu saja Mas Zaki banyak pengalaman dong. Mulai kelas 10, kelas 11 ya. Tadi dikatakan ada pembelajaran berbasis project tadi. Kira-kira seperti apa sih pengalaman yang kamu dapatkan? Mula-mula pada tahun 2021 itu Pak. Itu awal-awal saya masuk SMK. Itu kan mula-mula saya tuh kayak gimana ya? Lebih memilih SMK ini untuk memilih SMK dalam jurusan animasi. Sejak diumumkannya Project TEVA, itu kan seperti yang dikatakan oleh Pak Musyafa, itu ada seleksi terlebih dahulu. Oh, jadi diseleksi ya? Jadi kamu ikut karena terseleksi ya? Dan juga karena saya memiliki portofolio di bidang animasi sebelum masuk SMK. Gitu. Nah, setelah saya masuk ke Project TEVA, itu juga ada pelatihan lagi untuk menstandarisasi keahlian yang lebih memiliki tingkat yang hampir memiliki tingkat seperti industri. Oh, jadi ada pelatihan khusus ya untuk menyamakan dengan standarnya industri. Jadi tidak hanya asal ini aku suka, aku berminat, aku ikut gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi satu persyaratannya harus punya portofolio, ya toh, kemudian dilihat. Oke, masuk. Tapi kemudian kan enggak cukup di situ. Harus ada standar dari industri. Makanya ada pelatihan. Wah, mantap banget itu. Itu berapa hari, berapa lama?
Itu pelatihannya itu? Mula-mula pelatihan selama sebulanan kayaknya. Sebulan ya? Iya. Oh, iya ya. Yang latih dari pihak industri atau dari sini? Dari pihak industri. Industrinya? Iya. Oh, inilah yang dikatakan kolaborasi gitu ya, benar ya? Iya, betul. Ada kolaborasi dengan dunia industri yang nanti memperkuat ya. Memperkuat. Benar ya, Pak ya? Apa itu yang tadi yang Bapak maksudkan tadi? Iya, berkolaborasi dengan dunia industri. Oh ya. Lalu ada nggak Mas Zaki hambatan atau kesulitan yang dialami oleh kamu atau teman-teman kamu ketika awal menerima order ini gitu loh? Apa? Mula-mula itu karena emang agak kaget gitu. Kaget ya. Iya, harus menyamakan dengan standar industri. Jadi emang kita harus kejar, kita harus benar-benar kerja untuk menyamai standar industri gitu, Pak. Jadi walaupun sudah pelatihan 1 bulan, itu juga masih ada beberapa kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Musyafat juga. Itu ada pelajaran, jadi kayak pelajaran dan Projectiva itu saling berdampingan, saling berjalan. Maka dari itu dibentuklah sistem blok, pelajaran blok, supaya jadwal blok. Ya, jadwal blok supaya kita sebagai anak-anak yang mengikuti Projectiva bisa mengerjakan dan juga disambi dengan pembelajaran seperti anak-anak lainnya. Oh, jadi artinya dengan berbasis blok tadi bisa konsentrasi, satu sisi mengerjakan proyek, satu sisi juga masih bisa belajar. Sesuai dengan tahapan belajarnya ya. Artinya tidak tadi yang kamu sampaikan tidak beringat sehingga nanti konsentrasinya terganggu. Wah, ini luar biasa. Nah, kalau untuk teman-teman kamu, apakah juga merasakan yang seperti yang kamu rasakan atau bagaimana? Kan biasanya sering komunikasi dengan teman-teman itu, berkonsultasi gitu. Kebanyakan memang sama, Pak, karena agak kaget dengan standarisasi industri. Dan rata-rata itu memang butuh bimbingan lebih dan kayak pengawasan supaya standar industrinya tetap terjaga dengan optimal. Begitu. Tadi kan disampaikan model pembelajarannya berbasis proyek ya. Artinya semua tahapan pembelajaran harus ada outputnya berupa karya. Kan gitu. Nah, ini kan tidak mudah. Kenapa? Karya yang harus dihasilkan kan sesuai dengan keinginan dari industri. Nah, cara kamu dengan teman-teman ini untuk memastikan bahwa produk nanti itu standar itu bagaimana? Apakah ada bimbingan dari guru atau dari instruktur lain atau dari perusahaan? Untuk itu tentu saja dibimbing oleh guru dan juga pihak industri. Oh gitu. Jadi ketika mengerjakan proyek itu sekaligus untuk belajar, tetap ada bimbingan dari guru dan juga dunia industri. Artinya kedua-duanya saling supporting gitu ya. Saling support itu ya. Wah, ini luar biasa. Nah, kita ketahui tadi ya, kita sudah dapat informasi banyak dari orang-orang hebat di sebelah saya ini yang sudah menyampaikan bagaimana sih membuat program animasi kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan, di samping juga memberikan pengalaman kepada para siswa. Mereka tidak hanya belajar secara teori tetapi langsung mengimplementasikan dalam sebuah proyek, sehingga nanti harus ada sebuah produk yang mereka harus hasilkan. Nah, Pak Lukman, tentu saja sebuah ekosistem ini terbangun dengan baik manakala ada pemahaman yang sama terhadap sebuah pekerjaan. Nah, bagaimana Pak Lukman bisa menggerakkan warga SMK Muhammadiyah ini sehingga semuanya saling supporting? Tadi disampaikan Pak Ses, ekosistem. Ekosistem itu saling mendukung, saling support dan saling menguatkan. Yang pertama, semua kebijakan itu harus dirembukan, Bapak. Harus dirembukan ya? Dirembukan. Jadi berarti pertama harus ada rembukan gitu ya? Rembukan terlebih dahulu, tidak bersifat top down. Semuanya kita rembukan bersama. Ketika sudah mendapatkan kesepakatan, mendapatkan persetujuan dari teman-teman, sudah oke, baru kita laksanakan. Gitu. Tentu, kan gini Pak, rembukan itu kan nggak mudah ya. Kadang-kadang ada yang satu atau dua yang nggak setuju, itu bagaimana? Betul, itu nyata sekali. Ada banyak, bukan banyak lah, ada beberapa guru yang ya memang
berpikir dengan cara yang berbeda. Gitu. Sehingga kemudian ketika ada orang seperti itu, ada guru yang seperti itu, ya bagaimanapun tetap kita tampung. Cuma kemudian kita lobby dulu, ya kita lobby di luar forum supaya forum tidak bertele-tele. Artinya kalau ada teman-teman itu berbeda ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berbeda adalah sebuah kewajaran. Bukan berarti mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu. Dan kemudian setiap pagi supaya teman-teman guru itu selalu termotivasi atau well motivated itu well and self motivated itu tiap pagi kita melakukan acara agenda yang namanya morning motivation, Pak. Morning motivation atau motivasi pagi. Motivasi pagi. Jadi sebelum bentuknya apa itu? Bentuknya apa tuh? Ini pagi datang, anak-anak kalau mau jam pelajaran kan jam 7. Jam 7. Maka guru-guru jam 7 kurang seperempat itu sudah ada di kantor. Di ruang guru, kemudian secara pergantian itu menjadi menjadi motivatornya. Kebetulan tadi pagi misalnya itu motivatornya adalah Bapak Muhammad Rifai SHI MSI itu yang memberikan motivasi tentang growth mindset. Gitu bahwa pikiran kita harus selalu berkembang, jangan stuck mindset gitu. Sehingga akhirnya kemarin misalnya dari siapa lagi itu ada menyampaikan bahwa kita jangan terpaku pada zona nyaman. Atau comfort zone. Maka kita harus selalu develop, selalu berkembang gitu. Harus selalu berkembang ya. Sehingga kemudian ketika misalnya dari rumah itu guru-guru yang berangkat dari rumah di perjalanan kan kadang-kadang bete, kadang-kadang nesu, ada yang nyalip gitu, memiliki mood yang tidak bagus, dengan tersebut itu menjadi katalisator, bisa turun sehingga kemudian berhadapan. Ketika berhadapan dengan siswa, menghadapi siswa itu sudah dengan jiwa-jiwa yang fresh. Mas Yaki tadi dengan program-program yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi dirasakan oleh anak-anak apa enggak itu? Kerasa banget sih, Pak. Dengan adanya motivasi pagi, kemudian ada pencerahan, tadi dirasakan bagaimana? Rasanya tuh ya pelajaran jadi lebih segar, lebih semangat. Karena gitu. Memang guru-gurunya itu jadi lebih semangat serta giat mengajar. Jadi pesan positif yang disampaikan oleh guru juga dapat ke siswa juga. Dapat ke siswa juga ya. Iya. Sehingga nanti dampak positifnya juga dirasakan oleh siswa. Wah, luar biasa. Luar biasa ini ya. Pak Musa, Pak, apa sih yang sudah dihasilkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini? Dari segi animasinya apa saja, kemudian keunggulannya apa? Kalau dari film, Pak, yang 2 dimensi, kita sudah punya IP, namanya itu Dahlan The Series. Itu yang nanti yang 2D itu ya? 2D ya, yang 2D. Aku 2 dimensi. Iya. 2 dimensi. 2 dimensi. Jadi selain Dahlan The Series itu tadi kami juga dulu itu mengerjakan film Mairit tadi yang disampaikan Zaki. Yang Dahlan apa tadi? Dahlan The Series. Dahlan berseri. The Series. Jadi karena berapa seri sih? Masih ada 3, Pak. 3 series ya. Kalau yang Mairi tadi kemarin tuh mengerjakan 20 episode. Kalau yang Igi tak ada. Yang Dahlan tadi menceritakan tentang apa? Ceritanya tentang apa itu? Itu kan karena kita dari SMK Muhammadiyah. Gitu. Ahmad Dahlan itu. Ahmad Dahlan. Kisah-kisah tentang Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Yang pendirinya Muhammadiyah. Yang menginspirasi kami jadikan film animasi gitu. Kalau yang Mairit? Yang Mairit itu karena kerjasama dengan studio Papillon Studio, IP dari Papillon itu dibuat animasi. Jadi itu bercerita itu yang 2D tadi ya? Yang 2D. Jadi Pak, Mairit itu sebenarnya kalau di mereka itu kan komik, Pak. Komik. Dari mereka komik, kemudian dibawa ke sini menjadi film. Menjadi film. Gitu. Itu berapa seri? Kemarin mengerjakan 20 episode sekitar 20 episode dalam waktu lama itu ya. Lama, Pak. Sekitar 1 semester juga. Dan itu melibatkan para siswa juga dan industri. Mas Zaki juga terlibat nggak program itu? Saya terlibat. Di bagian apa? Bagian animator. Animatornya. Yang menganimasikan dan menggerakkan gambarnya itu. Gambarnya. Iya. Berarti membuat berapa animasi itu? Kalau nggak salah membuat sekitar 5. 5.
Iya. Wah, itu berapa lama kamu bisa membuat itu? Sebenarnya kalau satu episode tuh bisa sekitar semingguan lebih. Satu Jika- episode? Iya. 1 mingguan. Ya cepat Iya. ya? Cepat apa lama itu? Maksudnya ya agak lama sih Pak. Oh, malah agak lama ya? Iya, karena masih pelajar juga jadi Oh. butuh bimbingan lebih gitu untuk Oh. biar bisa menyamai standar industri juga. Iya. Terus kalau yang tadi yang 3D? Yang 3D itu kami punya itu. Ya hampir sama kayak Dahlan, tapi Pak Ustadz itu namanya. Jadi film Modelnya sama dengan Ustadz Dahlan Ali. tadi, tapi Pak 3D, Ustadz. Pak Kita memanggilnya Ustadz Ali. Oh, Ustadz Ali, bukan Ustadz Siswanto ya? Yang kebetulan ini kita sedang ikutkan lomba di tingkat Muhammadiyah nasional. Oh, gitu. Ada lomba tingkat Nasional. nasional tapi di lingkungan Muhammadiyah. Iya. Tentang lomba animasi itu. Itu sebenarnya lombanya namanya dakwah digital. Oh, dakwah Jadi digital. bagaimana berdakwah melalui dunia digital. digital. Terus? Ada yang modelnya dakwah ngomong, ada yang film tapi film biasa, film dokumenter gitu. Tapi kita menggunakan cara yang berbeda dengan animasi. Sudah sampai tahap mana? Masih seleksi ini. Seleksi. Bapak. Ya, saya doakan mudah-mudahan menang. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan menang ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan karya dari anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini menang karena mereka juga ternyata punya kompetensi yang luar biasa. Kembali Pak Musa Pak, Bapak sebagai guru pembimbing animasi, apa sih Pak kendala yang Bapak hadapi Pak ketika membimbing anak-anak itu Pak? Letaknya di mana? Kalau kendala seringnya itu budaya kerja itu Pak. Budaya Tadi. kerja. Wah. Contoh realnya apa Pak? Ya itu karena kalau dari kelas 10 ya karena adaptasi dari SMP ya Pak. Jadi belum karena kita kan sistem blok juga jamnya. Jadi gimana caranya biar nggak bosen itu selama pembelajaran itu karena lama juga ya. Kan biar anak nggak harus fokus ke pembelajaran, tidak hanya mungkin disambi HP-nan atau main game. Ini menarik loh ya. Jadi menarik, ternyata salah satu kendala yang dihadapi adalah budaya kerja. Ini kan berkaitan dengan soft skill ya. Soft skill. Ya, ternyata ini penting harus kita perhatikan ketika nanti anak-anak ini memasuki dunia kerja. Salah satunya adalah bagaimana mereka mampu memiliki dunia kerja yang baik. Lah, Pak Musa Pak, untuk mengatasi itu caranya bagaimana Pak? Ya itu tadi, ya konsekuensinya kalau tidak deadline ya harus dilembur Pak. Iya. Kok kalau itu kan berarti resiko Pak. Maksudnya gini, maksudnya dengan mengetahui resiko atau mengetahui budaya kerja yang masih perlu bimbingan itu harus diapakan gitu loh. Apakah kemudian ada semacam penguatan karakter atau kemudian ada outbound, nah seperti itu. Salah satunya tadi juga ada bimbingan dari industri juga. Oh dari gitu ya. Industri, karena memang standar budaya kerja itu kan memang harus disamakan juga itu. Terus ya tadi ada reward juga kan kalau kamu tepat waktu nanti gini. Ada rewardnya apa? Gitu. Rewardnya apa? Mungkin ada selain nilai tadi juga kan ada reward kayak nanti kita outbound bareng kalau sudah selesai kayak gitu. Dan kami juga kemarin sudah piknik gitu. Itu memotivasi anaknya. Memotivasi anaknya. Pak, sekarang ini di SMK Muhammadiyah 1 ini sudah berapa yang menurut jenengan tingkatan animatornya atau animasinya tinggi? Udah berapa kira-kira? Ada berapa? Kalau kan itu banyak ya Pak bidangnya ya. Bidangnya. Karena memang anak yang nggak masuk animator kan bisa ke ilustrator, coloring gitu. Jadi kalau memang dari industri itu paling banyak emang animator yang untuk mencari lowongannya itu. Kalau yang animator ya sekitar 70%-an itu bisa. Animatornya. Animatornya. Terus ini Pak, peluang ke depan untuk pekerjaan animator ini bagaimana? Peluangnya bagaimana? Peluangnya memang masih sangat besar Pak. Tadi yang Pak Lukman sampaikan tadi industri besar, itu sampai nyari ke sini, sampai dari Jakarta, dari
dari Korea juga Dari Korea juga? Dari Korea tapi agensi Jakarta Agensi itu Jakarta. di sini nyari talent seperti itu Pak. Berarti peluang pekerjaan terkait dengan animator atau yang sejenisnya itu luar biasa ya, dan ini harus ditangkap oleh anak-anak kita agar mereka juga mampu mendapatkan peluang. Nah Mas Yaki, kamu sebagai pelajar bagaimana sih menangkap peluang ini? Ya. Seperti yang tadi kan, yang saya katakan tadi, saya yang paparkan tadi itu, Ya. bahwa kita sebelumnya akan dilatih oleh industri terlebih dahulu Ya. supaya supaya mendapatkan bekal yang cukup untuk mengerjakan proyek dari industri tersebut. Ya. Nah, Lulus. Nanti setelah lulus, Setelah lulus? setelah lulus, Nanti rencana bagaimana? setelah lulus, insya Allah saya ingin mengambil kuliah begitu, Kuliah di? jurusan animasi juga. Oh, masih meneruskan tentang Iya, untuk animasi. menguatkan ilmu tentang animasi gitu. Iya, kalau ada yang menawari, besok kamu kerja tempatku gitu, gimana? Terima ya. Nah, Kemarin sudah dapat tawaran dari Jakarta. iya, terima. Alumni itu kan ada yang kerja di sana. Terima, nanti kerja ya, kuliah Sambil ya, kuliah. kuliah. Nah, luar biasa. Jadi dengan besarnya peluang ini sebenarnya menjadi perhatian bagi kita di dunia pendidikan, khususnya di SMK, bahwa program animasi ini memiliki prospek yang luar biasa. Pak Lukman, sebenarnya keunggulan program animasi yang ada di SMK Muhammadiyah 1 ini dibandingkan dengan program keunggulan yang sama di SMK yang lain itu bagaimana sih? Nah, kalau bicara sombong kan tidak bagus Pak ya. iya, enggak sombong, hanya berarti punya keunggulannya apa gitu. Gitu. Jadi kalau kita di SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini, di Semarang misalnya ada 2 sekolah lain, hanya ada 3 sekolah yang memiliki program animasi. Dua-duanya adalah sekolah negeri. Kalau di swasta itu hanya SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Oh, berarti SMK yang programnya animasi yang swasta hanya sini ya? Hanya sini. Terus kemudian satu, yang kedua, alat-alat kita itu semuanya sudah berstandar industri. Alatnya sudah berstandar industri. Sehingga komputer ya speknya spek tinggi semua sesuai dengan. Dan ini berkat program PK itu ya? Betul. Alhamdulillah, ternyata program PK ini juga berkontribusi dalam peningkatan mutu di sekolah, termasuk di SMK ini loh, SMK Muhammadiyah 1 ini. Oke, terus kemudian ketika alatnya, tapi kan semuanya kembali pada SDM, Mbak. Nah, kebetulan di SDM kami memang kemudian harus orang-orang muda, Pak. Ya. Karena dunia industri kreatif itu memang kebanyakan adalah orang-orang muda. Di kita guru-gurunya itu orang-orang muda yang selalu terbuka, open minded, terbuka dengan perkembangan. Pak Safa misalnya, Bu Yasmin atau satu lagi Bu Iva misalnya, itu kita selalu melakukan upskilling dan reskilling, Bapak. Oh, jadi selalu ada upskilling dan reskilling. Tiap berapa periode gitu ada upskilling, reskilling itu? Ya, secara upskilling, reskilling itu kan pemerintah mengadakan. Ya. Kita selalu mendaftar dan selalu ada yang lolos. Gitu. Bagi yang tidak lolos, maka kemudian kita magangkan di industri-industri yang memang memiliki kapasitas. Tapi kalau yang dari dalam sendiri, dari internal sendiri nggak ada program upskilling, reskilling? Kalau kan misalnya Pak Safa ini sudah upskilling dan reskillingnya masih tingkat lanjut misalnya gitu ya. Maka kemudian MGMB Pak. Oh, mengimbaskan. Kombel. Oh ya. Komunitas belajar mengimbaskan pada yang lainnya untuk melakukan peningkatan kapasitas juga. Dan kemudian tentunya kita juga seringkali kita itu dipakai, ruangan kita itu dipakai oleh dinas-dinas di luar untuk pelatihan-pelatihan. Oh, karena tadi sudah standar industri tadi. BDI singkatannya apa? Singkatannya apa? Balai Diklat Industri. Balai Diklat Industri. Itu open ya, di masyarakat terbuka untuk berlatih di sini. Gitu. Kita untuk berlatih di sini yang mengisi adalah dari Denpasar Pak, BDI Denpasar tadi. Denpasar sampai datang ke Semarang. Sehingga kemudian dengan itu mereka datang ke sini masyarakat. Tentunya guru-gurunya kita kan juga
ikut nimbrung, Mbak. Sehingga ilmunya terus berkembang. Ya. Karena ini Pak, di sekolahan kami yang pertama itu kan di SMK Muhammadiyah 1 Semarang itu kan slogannya kan mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati ya. Humanis, agamis, transformatif dan informatif. Dan inspiratif. Dan inspiratif. Ya. Selain itu juga punya untuk pengembangan SDM-nya itu kan di dalam pelayanan pada siswa. Ya. Untuk pengembangan orangnya, SDM-nya maka kita punya slogan lagi namanya OTOI, Pak. OTOI. OTOI. Iya. Apa itu? OTOI. Iya. O-nya yang pertama. One teacher. One innovation. One innovation. Luar biasa. Dalam 1 tahunnya setiap guru harus membuat satu inovasi. Dalam 1 tahun. Nah, tentu saja dari inovasi-inovasi tadi yang Bapak sebutkan, inovasi apa yang menurut Bapak sudah dilakukan dan itu menjadi sesuatu banget? Apa? Kan tadi kan ada one teacher, one innovation. Betul kan? Pasti banyak yang sudah inovasi lah. Berinovasi ya. Apa? Misalnya contohnya di bidang animasi, itu selalu saja ada metode-metode pembelajaran yang rodok apa ya? Melebihi beyond the limitation. Gitu. Lebih standar. Lebih batas kan. Beyond the limitation. Misalnya kita kapan-kapan kita belajarnya di sana untuk membuat hasilnya produknya mencari inspirasi membuat cerita storyboard di satu lokasi gitu. Tidak hanya belajar di dalam kelas tapi di luar kelas. Kemudian besoknya kita kali ini membuat produk ini gitu. Jadi ketika masih sepi, Pak, nggak ada orderan, ya kita buat order sendiri. Gitu. Jadi itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Akhirnya membuat order sendiri ya? Membuat order sendiri dan kemudian kita tawarkan keluar, Pak. Ini gitu. Luar biasa. Kita juga ada marketingnya misalnya, Pak. Kita ada marketingnya juga ya? Iya. Jadi ada tim marketing untuk menawarkan keluar. Itu. Terus kemudian misalnya kita juga tidak hanya mengerjakan yang ini secara animasi, tapi kita juga sering kali menerima order itu tentang pembuatan dokumenter atau profile, company profile. Company profile. Ya. Contohnya misalnya PWN Jawa Tengah itu company profile-nya yang garap adalah Pak Safa dan kawan-kawan. Yang anak nggak dilibatkan? Dan yang mengerjakan, yang memimpin adalah leading sektornya Pak Safa, yang mengerjakan nanti anak-anak. Oke, luar biasa sahabat inspirasi. Kali ini kalau diteruskan ngobrolnya sampai nanti malam tidak habis-habis karena sangat menarik ya. Dan tentu saja hari ini kita tidak sia-sia karena sudah dapat banyak informasi bagaimana sih sebenarnya SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dari anak didiknya. Demikian pula dengan guru-gurunya, begitu luar biasa karena mampu membimbing anak-anak untuk mereka belajar dengan berbasis project. Artinya ada project yang diberikan oleh perusahaan atau yang dimiliki perusahaan, kemudian itu dijadikan sebuah target dalam bentuk pembelajaran. Dan tentu saja juga ini akan memberikan pengalaman bagi anak-anak dalam belajar. Karena ketika nanti mereka bekerja harus memiliki pengalaman kerja. Dan kesemuanya itu nantinya membangun sebuah kemampuan soft skill ya, komitmen yang tinggi dalam bekerja, dalam berkolaborasi, dan tentu saja siap untuk bersama-sama menghasilkan karya. Terima kasih atas kebersamaan, inspirasi, inovasi, pendidikan, raih prestasi. Sukses selalu untuk kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.